Salam sehat, sahabatku. Hari ini saya mau berkisah tentang seorang sahabat, seorang wanita yang hebat. Ya, hebat. Seorang yang tangguh saat dia sedang sakit, saat dia sedang menderita, saat dia sedang dalam tekanan berat. Ia mendapat hinaan bertubi-tubi, cacian, makian. Ia juga di-unfriend dalam pertemanan di media sosial. Luar biasa. Itu saat-saat yang berat. Tapi justru karena itu saya ingin mengenalnya lebih dekat. Kira-kira 2 tahun yang lalu, saya datang ke rumahnya bersama Oti, istri saya, juga bersama Om Hardono Arifianto bersama istrinya. Ingin tahu apakah perempuan ini benar-benar menyebalkan. Itu 2 tahun yang lalu. Dan saya menemukan jawaban. Nanti saya akan kisahkan lagi. Tapi pagi ini saya akan berangkat ke rumahnya. Dan kita akan berjumpa dalam channel Amron Trisnardi Berbagi Kisah. Yuk, ikuti saya. Salam sehat selalu. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. 2 tahun yang lalu, hampir setiap hari saya melewati jalan kecil ini. Kira-kira jaraknya 15 km dari rumah saya. Ke rumah sahabat kita. Rumah yang nyaris tak layak dihuni. Ketika saya datang, salah satu sisi rumahnya roboh. Di rumah gubuk yang pengap, kotor dan bocor. Sahabat kita tinggal menjalani cuci darah selama lebih 10 tahun. Di tengah penderitaan dan kehidupan yang serba kekurangan, ia menjalani masa-masa sulit sebagai pasien cuci darah. Kondisinya sangat buruk, didera serangan hormon paratiroid yang berlebihan di tubuhnya. Selain tulang-tulangnya yang mulai nyeri dan rapuh, rahangnya turun, di dalam mulutnya tumbuh daging semacam tumor. Ia harus berjuang antara hidup dan mati. Apalagi untuk mempertahankan kesehatannya. Ia harus pergi ke rumah sakit yang jaraknya hampir 70 km pulang pergi. Dibonceng motor oleh suaminya. Perjuangan yang luar biasa. Antara kemiskinan, sakit, dan beban yang sangat berat. Tak cukup di situ. Sahabat kita ini juga mengalami hinaan-hinaan dan cemoohan. Dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dulu banyak yang sering menghina, banyak yang sering menganggap pasien cuci darah itu udah orang paling terpuruk, paling sampai kadang kita dijauhin, diomongin, banyak yang gak suka, apalagi yang menghina bukan 1-2 orang gitu. Karena orang penyakit gagal ginjal, banyak orang yang nggak tahu tuh disangka penyakit menular, bikin orang takut untuk mendekati. Alhamdulillah, Ida kuat, Ida mampu, Ida bisa. Walaupun Ida sering dihina, Ida sering tidak diterima masyarakat, Ida tetap menjalani. Alhamdulillah. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Keadaan hamil 7 bulan. Tensi meledak sampai 270-an dan Ida koma. Akhirnya bayi Ida dikeluarin dengan prematur dengan 1100 gram dilahirkan. Akhirnya Ida sama bayi Ida dipisahkan karena Ida dengan kondisi koma. Anak Ida juga dirawat di inkubator begitu lama, kita terpisah lama. Alhamdulillah, kemujizatan Allah, semua bisa dilalui. Situasi yang paling terberat menjadi
gagal ginjal setelah komplikasi paratiroid terjadi dengan tumbuhnya tumor di dalam mulut sekitar 6 tahunan setelah cuci darah. Itu masa-masa yang tersulit, yang terberat, hingga tidak bisa menelan, mengunyah, bicara pun tidak bisa, kondisi wajah pun berubah. Rosida menjalani operasi 2 kali, tahun 2016 dan 2017. Tiroid dan benjolan di mulutnya, daging yang tumbuh di mulutnya sudah diangkat. Satu masalah selesai. Tetapi begitu banyak masalah yang dihadapi oleh sahabat kita yang kecil mungil ini. Selain masalah tulang-tulang yang sudah mulai bengkok di punggungnya, tulang-tulangnya rapuh, nyeri. Juga masalah kehidupan yang tak kalah berat, yang harus dihadapi. 2 tahun yang lalu, setelah melihat sendiri tempat tinggal Rosida, saya dan Pak Hardono memutuskan untuk mengganti fondasi rumahnya yang longsor. Tapi ketika fondasi itu dibangun, rumah Rosida ambruk. Lalu kami putuskan untuk membangun rumah yang baru untuk Rosida. Rumah yang layak huni. Atas bantuan sahabat-sahabat ginjal, sahabat-sahabat dermawan, akhirnya rumah yang diimpikan Rosida terwujud. Penghasilan suami dari penjualan kopi, tapi penjualan kopi keliling semakin susah, semakin sulit karena terlalu banyak larangan. Sekarang dikejar-kejar Satpol PP, Satpam, sampai akhirnya ada COVID yang mengharuskan tuh suami berhenti jualan kopi. Sekarang kerja yang sering dilakukan ya cuman mulung, ngumpulin aqua bekas untuk menyambung kehidupan. Sekarang yang dirasakan tuh sakit punggung. Kalau udah sakit rasanya sakit banget. Kadang diurut-urut, dikasih koyo, dikerok-kerok juga kayak nggak ringan. Kayak ya udahlah, tinggal pasrah kalau emang udah sakit. Mungkin emang ini udah anugerah, dirasain walaupun kadang sakit banget. Pendapatan ya cuman bisa buat untuk ongkos, kadang-kadang cuma untuk makan. Jadi obatnya itu cuman obat sakitnya itu cuma dikasih obat paracetamol yang kadang nggak mengeringankan sama sekali buat sakit, yang sakit punggung karena PTH-nya itu tulang-tulang sendi semua dungkul, semua sakit. Udah jadi dibiarkan begitu saja, tergantung obat yang dikasih rumah sakit. Sekarang yang dikonsumsi karena untuk beli nggak mampu. Di Rancagede kebanyakan semua tuh warganya nggak punya, warga miskin. Termasuk keluarga Ida juga keluarga nggak punya. Walaupun rumah sekarang layak huni, tapi itu atas bantuan teman. Tapi suami dan anak Ida nggak bisa ngegunain BPJS dari pemerintah. Mereka harus BPJS harus bayar per bulannya. Di situ kita yang ngerasa berat. Penderitaan memang tak dapat dibanding-bandingkan. Tapi kalau kita mau melihat lebih dekat, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ternyata banyak kehidupan yang lebih memprihatinkan. Mereka pergi HD dalam jarak yang jauh, saat haus nggak bisa jajan, saat tubuhnya membutuhkan nutrisi, nggak bisa makan makanan yang bergizi, makan seadanya, kadang nggak ada. Tapi mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah menyerah, nggak cengeng, nggak manja. Mereka berjuang, mereka mencintai kehidupan. Alhamdulillah, kondisi gagal ginjal ini Ida merasa Ida begitu dicintai Tuhan, sampai kemurahan Tuhan dijatuhkan lewat hati-hati manusia yang mau berbagi, mau baik, mau sayang.
Selain cinta dari Tuhan, Ida dicintai suami. Alhamdulillah pendamping yang luar biasa sampai detik ini. Dulu saya tidak cinta, tidak suka sama Black yang sekarang menjadi suami yang mendampingi selama sehat sampai saya sekarang sakit. Tapi ternyata Black, walaupun Black tidak bisa baca, menulis atau menggunakan HP, tapi Black luar biasa, punya segalanya buat Ida. Hatinya luar biasa, cintanya luar biasa. Menurut Ida, beliaulah rezeki yang terindah yang Tuhan berikan. Dari dulu sampai sekarang aku masih menyayangi istriku. Ya, kalau si Ida kesakitan, aku cuma bisa memijit-mijitin semua badannya, dan saya tidak bisa mampu beli obat untuk istriku. Ya, aku cuma bisa mengusap-ngusap yang kesakitannya. Sebab kau yang terindah, melukis hidupku. Hari itu sangat cerah. Kumani sedang berlari menuju ke hulu sungai. Untuk sampai ke hulu, Kumani harus menempuh jalan selama 5 jam. Sejak 2 tahun yang lalu, Rosidah menggunakan rumahnya sebagai rumah kasih sayang. Ia mengumpulkan anak-anak, mengajar, dan mendongeng. Meskipun tubuhnya didera rasa sakit dan tulang-tulangnya nyeri, tetapi Rosidah ingin berbagi kebaikan. Melalui kegiatan mendongeng, Rosidah menerima sedikit honor, sekedar cukup untuk membayar iuran BPJS suami dan anaknya. Rosidah, perempuan kurus kering dan mungil, yang kini menyambung kehidupan bersama suaminya menjadi pemulung, adalah inspirasi yang hidup untuk kita yang seringkali merasa lemah, merasa menjadi manusia paling menderita. Makanan hasil untuk keluarganya. Dia tuh bawa hasil dari hutan buat di rumah. Sahabatku, cerita Rosidah sudah berkisah tentang banyak hal. Saya hanya mencatat 2 hal penting, yaitu bahwa penderitaan tidak mengurangi kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Penderitaan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Salam sehat sahabat. Saya Amron Trisnardi berbagi kisah. Kita akan berjumpa pada kisah sahabat pada perjalanan yang akan datang. Salam sehat. Sebab kau yang terindah, melukis hidup.